Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam. Buka dulu pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, pembelajaran kita pada hari ini pendidikan agama Islam hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Anakku Ilham, adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah bagaimana Ilham bisa mengetahui apa saja dampak dari melakukan pergaulan bebas, atau apa saja macam-macam yang bisa diakibatkan dari kita melakukan pergaulan bebas. Kemudian juga yang Ilham bisa dapatkan dari materi hari ini adalah Ilham bisa mengetahui bahwa perbuatan zina itu apa, atau definisi pengertian dari perbuatan zina itu apa, dan juga hukum dari melakukan perbuatan zina. Mudah-mudahan dengan nanti mempelajari pergaulan bebas dan zina, menjauhi pergaulan bebas dan zina pada hari ini, Ilham bisa memahaminya dan selanjutnya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pertama-tama kita perlu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah walaupun dalam kondisi Covid saat ini kita masih tetap dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran agama Islam kita hari ini, untuk menanamkan karakter dan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita yang kita cintai, mari kita awali dulu pembelajaran agama Islam kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Airku tanah dahulu, Pak Guru ingin absen, Ilham Hadir. Jadi hari ini yang hadir cuma Ilham saja, tidak apa-apa. Baik, anakku Ilham, untuk hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dengan tema untuk hari ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan zina, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin memberikan tugas kepada Ilham. Untuk yang pertama, Ilham coba mencari contoh, contoh dari pergaulan bebas, Coba Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk bisa menulis apa saja contoh dari pergaulan bebas yang Ilham ketahui. Silakan Ilham tulis. Sudah Ilham? Oke. Coba sekarang Ilham sebutkan apa saja pergaulan bebas yang Ilham tahu sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya atau penjelasan berikutnya. Oke, apa Ilham, silakan. Merokok, minum minuman keras, berjudi. Merokok, minum minuman keras, berjudi. Oh, itu yang Ilham tahu, akibat dari kita bergaul bebas. Jadi bergaul bebas bisa menyebabkan kita kecanduan untuk merokok, kemudian juga bisa membuat kita kecanduan untuk berjudi,
Sama satu tadi apa lagi? Berjudi. Berjudi, sama satunya lagi Bisa. minum minuman keras. Iya. Minum minuman keras. Ya. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat ya, sama-sama ilham. Kira-kira apa saja yang bisa terjadi akibat dari kita melakukan pergaulan bebas, yang seharusnya pergaulan bebas itu harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan. Oke. Coba kita cermati gambar berikut ini ya. Ilham perhatikan akibat dari pergaulan bebas. Yang pertama adalah yang pertama betul apa yang tadi dikatakan oleh Ilham, yaitu merokok. Ya. Akibat dari kita melakukan pergaulan bebas gitu ya, itu kita bisa terjerumus pada apa yang namanya merokok. Ya. Merokok. Padahal kita ini kan masih tahap sekolah, ya, sedang pendidikan. Jangan sampai akibat dari pergaulan kita yang begitu bebas, kemudian kita terjerumus pada yang namanya merokok. Ya, sebagai anak sekolah, bagaimana berusaha supaya jangan sampai melakukan perbuatan ini, ya. Yang pertama ini, yaitu merokok. Nah, kemudian apalagi tadi Ilham katakan selain merokok ada namanya berjudi sama mabuk-mabukan. Kita lihat apalagi akibat dari pergaulan bebas. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Ilham tadi, yaitu meminum minuman keras, ya, atau mabuk-mabukan. Akibat orang bergaul begitu bebas tanpa adanya etika dan norma, yang terjadi adalah minum minuman keras, mabuk-mabukan. Ya, akibatnya kalau sudah mabuk-mabukan, minum minuman keras, akan melakukan hal-hal yang dilarang, ya, dilarang. Bahkan ada orang karena sudah mabuk, akhirnya dia merusak, ya, merusak lampu-lampu di jalan, ya. Nah, itu akibat dari pergaulan bebas, mabuk-mabukan, dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Kemudian apa lagi kita lihat akibat dari pergaulan bebas? Kita lihat contoh berikutnya. Benar apa yang dikatakan oleh Ilham tadi, yaitu berjudi, ya, berjudi. Berjudi akibat dari pergaulan bebas, ya. Karena tidak memilih teman yang baik, dapat teman yang suka bermain judi, akhirnya terjerumus dalam berjudi. Main kartu, kemudian pakai uang. Kalau kita sudah terjerumus ke namanya berjudi. Kita lihat lagi, apalagi sebab dari kita bergaul bebas, akibat dari kita pergaulan bebas. Kita lihat adalah narkotika, memakai narkotika. Narkotika itu macam-macam bentuknya, ya, ada ganja, ya, ada sabu-sabu, ya, ada ekstasi. Ini yang sering kita dengar, orang yang bergaulnya bebas akhirnya terjerumus kepada yang namanya memakai narkotika. Ya, narkotika ini sesuatu yang dilarang tidak hanya agama, tetapi juga dilarang oleh negara. Jangan sampai diri kita bisa terjerumus kepada yang namanya memakai narkotika. Ya, Ilham, ya. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Apalagi akibat dari kita melakukan pergaulan bebas. Ya, kita lihat. Berzina. Nah, ini berzina, ya. Akibat dari kita melakukan pergaulan bebas, berzina, ya, antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di agama kita melarang untuk jangan dekati zina. Dekati saja
dilarang. Gitu? Dekati saja dilarang, apalagi melakukan. Nah, dekati zina saja kita dilarang, apalagi melakukan zina. Sudah melihat beberapa perkara ya atau perbuatan yang diakibatkan dari melakukan pergaulan bebas. Nah, coba ulangi lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama merokok. Kedua, Minuman keras. ya minum-minuman keras. Kemudian berjudi. Nah, terus tadi apa lagi? Tadi narkotika. Kemudian yang terakhir ini adalah berzina. Nah, ini akibat dari kita bergaul bebas. Padahal di dalam agama kita itu mengibaratkan itu kalau kita memilih teman itu seperti kita mencari teman seperti seorang penjual minyak wangi. Nah, kenapa kita mencari teman seperti seorang penjual minyak wangi? Karena walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, tetapi kita bisa mencium harum dari minyak wangi tersebut. Tetapi sebaliknya, jangan kita mencari teman seperti seorang pandai besi. Kenapa? Walaupun kita tidak ikut membantu dalam membuat parang atau memandai besi, tetapi kita akan terkena panas dari uap ini, toh? Ya, uap panas dari dia membuat parang atau memandai besi. Itu kita harus pandai-pandai untuk memilih teman, mencari teman yang baik yang bisa mengajak kepada kebaikan. Oke, baik. Kita lebih fokus kepada yang namanya zina tadi ini. Ya, kita akan fokus kepada zina. Ya, kita akan fokus kepada zina. Kita lihat apa itu definisi zina. Ya, nah, definisi zina kita lihat. Definisi zina adalah secara bahasa, ya, secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yang berarti hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Gitu. Kalau secara istilah, zina itu berarti adalah hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, itu kalau kita lihat dari definisi zina atau arti dari zina. Oleh sebab itu, zina ini kan dilarang, kan gitu. Zina ini dilarang oleh agama kita, gitu. Oleh sebab itu, bagaimana kita berusaha jangan sampai ini terjadi, ya. Kita sudah tahu bahwa kalau kita belum menikah secara sah, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus ada rambu-rambunya, harus ada batasannya, gitu. Nah, kenapa? Karena di dalam Islam hukum zina, ya, hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram, gitu. Zina itu hukumnya haram, gitu. Jadi ya, bahkan zina itu dianggap sebagai puncak keharaman. Ya. Jadi zina itu hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Nah, haram itu artinya kalau kita laksanakan kita mendapat dosa. Kalau kita tinggalkan kita mendapat pahala. Nah, itu artinya haram. Jadi kalau kita tinggalkan yang namanya perkara zina, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan yang namanya zina tadi, ya, kita melakukan yang namanya zina tadi, maka kita akan mendapatkan dosa. Gitu kan? Kita akan mendapatkan dosa. Oke, Ilham. Selanjutnya kita lihat kategori zina dan hukumannya. Jadi ada orang yang melakukan zina dan hukumannya yang dia akan dapatkan. Oke, jadi
apa saja kategori zina? Kategori zina itu ada dua. Yang pertama ada disebut dengan zina muhsan. Zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Jadi pezina muhsan itu dia itu sudah pernah menikah, ya, sudah pernah menikah. Kemudian dia melakukan zina dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Nah, maka orang tersebut hukumannya dalam agama itu dirajam. Nah, kemudian ada pezina yang kedua, yaitu pezina ghairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Nah, jadi pezinanya itu belum pernah menikah. Jadi dia memang belum menikah, tapi dia melakukan hubungan suami istri, tetapi di luar dari pernikahan. Jadi dia tidak menikah, melakukan hubungan suami istri. Maka hukumannya itu adalah didera, ya, didera sebanyak 100 kali. Kemudian diasingkan selama satu tahun. Nah, jadi Ilham ini dua kategori orang yang berzina. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita terjerumus pada yang namanya perilaku zina, ya. Jangankan melakukan, mendekati saja kita dilarang, ya. Nah, mendekati contohnya seperti apa coba? Jalan berduaan gitu, laki-laki dan perempuan, bonceng-boncengan, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, kemudian juga apalagi namanya pacaran. Nah, itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita terjerumus kepada yang namanya zina. Oke, mudah-mudahan dengan materi ini Ilham bisa paham. Yang pertama tentang pergaulan bebas, macam-macam pergaulan bebas, yang mana salah satunya dari pergaulan bebas itu adalah bisa membuat kita terjerumus kepada yang namanya perbuatan zina, dan itu sangat diharamkan, sangat dilarang oleh agama. Oke. Baik, Ilham, mudah-mudahan Ilham bisa memahami materi kita hari ini. Selanjutnya ada tugas yang harus Ilham kerjakan di rumah. Nah, yaitu coba Ilham tulis tugasnya. Tugas yang harus Ilham kerjakan di rumah sampai pertemuan kita nanti berikutnya, yaitu Ilham mencari kira-kira dampak negatif dari kita berzina, ya. Nah, dampak negatif dari melakukan zina. Yang kita tahu bahwa zina itu kan dilarang. Nah, dampaknya apa? Sudah pasti dampaknya pasti negatif. Oke, baik, itu saja. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi